kemudian online learning, kemudian grocery, ya, online shopping, ya, terus kemudian remote working. Nah, itu adalah bisnis-bisnis yang justru pada masa COVID justru melonjak luar biasa. Itu, Bu. Iya. Jadi yang melonjak lebih banyak jangan-jangan ya? Enggak, Bu, lebih banyak yang jatuh. Oh, lebih banyak yang melonjak nggak jauh dari digital business. Kemudian karena kita hidup di gua, itu kebutuhan-kebutuhan pokok grocery, terus kebutuhan-kebutuhan yang terkait kesehatan, ya, vitamin, ya, redoxon, minyak ikan, nah gitu-gitu. Itu yang membuat kita imunitas bagus, itu kesehatan kita bagus, sama sanitasi itu growing, ya. Di luar itu flop semua, Bu. Oke. Nah, di dalam 4 produk atau jasa bisnis ini nggak ada food, nggak ada makanan nih. Kelihatannya makanan oke-oke aja. Ya, makanan, terutama kalau misalnya makanan yang bisa kita, yang package, itu saya kira sih nggak banyak. Cuman memang pembeliannya kemudian dari Indomaret, Alfamart, Minimarket, kemudian secara online. Kemudian kalau yang untuk ready to serve itu memang pakai GoFood atau pakai food delivery, ya. Sekarang yang lagi booming frozen, Bu. Karena emak-emak milenial nggak pada bisa masak, jadi masaknya cukup microwave, maka solusinya adalah frozen food, ya. Jadi karena makanan adalah kebutuhan pokok kita harus makan, maka tetap oke makanan. Cuman channelnya yang berubah, ya. Channelnya ketika kita tidak bisa keluar, maka channelnya pakai digital. Tetapi saya yakin, karena nanti setelah Juli atau Agustus PSBB dibuka, saya kira resto-resto akan sudah mulai buka, walaupun nanti nggak full capacity, ya, nggak full capacity. Tapi menurut saya makanan akan setelah PSBB dibuka akan langsung menggeliat, Bu. Langsung oke. Makanan ya. Food and beverage. Apalagi sih? Food and beverage langsung. Ya. Yang lain belum ya. Berarti yang 2 ini siap-siap nanti lari ya. Ya. Hotel saya kira, kalau hotel, Bu, hotel itu mungkin tengah-tengah, ya, nggak cepat juga, tapi juga nggak lambat juga. Jadi perkiraan saya adalah nanti staycation itu akan booming, Bu. Jadi orang mungkin ke Bali, tetapi malah nggak yang ke Kuta, ya, nggak ke pantai-pantai karena takut ketularan, tapi stay di hotel, ya. Jadi akan kecenderungannya begitu. Dan yang menggerakkan hotel di Indonesia nanti terutama adalah turis domestik, ya. Mereka akan melakukan perjalanannya lebih bukan dengan pesawat, ya, karena masih takut. Kemungkinannya pakai mobil pribadi, ya. Jadi mungkin antar pulau juga agak sulit. Jadi kalau dari Jakarta ke Bali mungkin masih oke. Ya. Ini sekarang saya lihat di industri airline masih belum ada action. Kalau di luar negeri sudah mulai, mereka menerapkan protokol untuk misalnya setengah kapasiti, kemudian pengecekan dan seterusnya. Nah, di Indonesia kayaknya masih belum ada, yang saya belum lihat beritanya, misalnya Lion atau Garuda gitu masih belum, jadi masih nunggu-nunggu. Tapi di luar sudah mulai. Tapi juga begitu sih, airline ini kalau katakanlah lewat 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi, takutnya sudah keburu tutup karena nggak kuat overhead-nya. Gitu. Jadi hotel ini menurut saya mungkin nanti banyak mengandalkan dari mobil pribadi dan turis domestik, dan kemungkinan nanti staycation itu akan lebih rame.
kolam renang, ya area publik itu nanti akan ngatur hotel itu. Jadi akan dikurangi. Pertemuan orang di dalam hotel itu akan diatur nanti. Itu bentuk adaptasi dari para pemain agar para traveler, para tamu itu bisa berkunjung atau menginap di hotel, Bu. Jadi perlu memang adaptasi dari pemain. Oke, jadi nggak semua kategori Akan sama. langsung bisa Iya, ini ya, akan perlu sama. Iya. akan sama ada yang oke, baik. Kalau Ya. bioskop saya kira agak berat, Bu. Bioskop saya kira kok agak lama, bisa banyak ramalan itu, banyak saya baca prediksi yang pakar di dunia sinema itu paling cepat 3 tahun, Bu. Ya, itu yang mengatakan orang-orang pelaku industri sinema itu mungkin antara 2-3 tahun karena memang ruangnya tertutup kalau di bioskop, sehingga memang potensi tertutup selama 1-2 jam. Orang akan takut untuk nonton bioskop. Nah, nanti kemungkinan kalau dulu tahun 80-an ada drive-in. Nah, ini beberapa di Iran, ya, di Eropa sudah mulai muncul lagi. Kita nonton bioskop itu di dalam mobil. Nanti akan muncul bentuk-bentuk inovasi untuk survival di sinema ini. Tetapi kalau bioskop yang ada selama ini, nanti adaptasinya adalah yang bisa dilakukan adalah mengurangi kapasitas menjadi separuhnya, ya, atau mungkin 60%, 70% gitu untuk mengikuti protokol distancing, social distancing. Itu, Bu. Ya. Kira-kira inovasi yang lain apa yang keluar ya, atau di tempat seperti tadi event apa itu ada? Oke, saya akan coba sharing mengenai beberapa, karena saya juga bikin e-book mengenai survival taktik, Bu. Ya, beberapa yang dilakukan. Bentar, saya lihat TPA-nya dulu. Oke. Ya, jadi ntar, sorry. Oke. Jadi misalnya kalau di manufaktur, Bu, ya, contoh Marta Tilar yang saya tahu, ya. Jadi dia produsen kosmetik, tetapi kosmetik adalah non-essential product, jadi orang nggak butuh kosmetik. Kalau pakai lipstik tapi pakai masker kan nggak kelihatan, Bu. Makanya kemudian karena tidak laku kosmetik, maka dia ngerubah operasinya menjadi produksi untuk manufaktur untuk hand sanitizer. Ya, ini juga dilakukan di produsen otomotif, karena otomotifnya nggak laku, maka dalam waktu cepat dikonversi menjadi produsen untuk masker dan untuk hand sanitizer. Ya. Terus resto misalnya kayak Esteller 77, dia melakukan inovasi dengan frozen food, jadi bukan jualan. Kalau di resto biasanya kalau franchise itu ada central kitchen. Di dalam central kitchen itu memang ada perlakuan beku, Bu. Jadi frozen itu makanan beku itu dia untuk sebelum dikirimkan ke gerai-gerai itu ada perlakuan beku. Nah, kalau sebelumnya dikirimkan ke gerai-gerai, sekarang langsung dikirimkan ke customer. Jadi pakai platform, kemudian food delivery, tetapi formatnya adalah frozen food. Ya, jadi sekarang Esteller 77 itu pivot, ya, beralih bisnis dari dine-in ke jualan frozen food. Terus yang menarik ada Lipo, itu mall, Bu, di Mampang, ya, karena mall sudah nggak bisa beroperasi, maka kemudian dikonversi menjadi rumah sakit untuk COVID-19. Ya, ini agak ekstrim ini. Jadi karena memang mall sudah nggak bisa beroperasi, sementara rumah sakit sekarang lagi permintaannya tinggi, maka kebetulan Lipo juga punya Siloam dan seterusnya, ada ekspertisnya, maka kemudian beralih fungsi menjadi
menjadi rumah sakit, Bu. Terus kemudian apalagi ya? Sekarang mulai muncul konser. Ya, konser itu karena kalau fisik nggak memungkinkan, maka sekarang sudah mulai muncul bentuk konser dalam bentuk gaya baru, yaitu virtual. Jadi nontonnya di rumah. Ya, konser dunia tetapi penontonnya, pemainnya semua mainnya dari rumah. Itu Bu, mungkin beberapa. Iya, Pak. Mas Iwo, yang terakhir konser itu bagaimana experience-nya itu bisa didapat? Agak sulit, Bu. Jadi saya sih bilang sekarang bisa diterima karena the only choice, ya. Yang namanya konser, yang namanya festival itu ini cirinya tourism, Bu. Adalah physical experience. Kita itu ke Raja Ampat. Kalau pakai virtual reality bisa, tetapi experience-nya itu nggak akan bisa menandingi. Pakai VR secanggih apapun nggak akan bisa menandingin physical experience. Ya, so saya kira tetap konser musik itu akan balik, ya, tetapi mungkin agak lama karena orang tetap membutuhkan physical experience. Jadi memang itu nggak tergantikan oleh virtual reality atau augmented reality. Jadi tetap bisnis konser musik atau tourism itu akan tetap balik nanti, cuman memang mungkin agak lama. Karena apa? Karena teknologi apapun saya kira nggak akan bisa menggantikan, Bu. Iya. Itu perlu waktu ya. Perlu waktu, Bu. Mas Tiwo, sambil ini ada pertanyaan, kita boleh jawab dulu, Pak? Boleh. Mas? Boleh. Ini ada pertanyaan. Oh, ini memang produknya termasuk dalam yang terbunuh nih jasanya. Ini apakah make up artist nanti setelah COVID bisa hidup kembali? Karena memang tadi bilang consumer confidence itu jadi rendah. Jadi memang agak worry ya untuk hal yang jasa make up artist. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana? Oke, jadi teman-teman dengan munculnya working from home, stay at home, itu kebutuhan misalnya untuk cukur rambut atau make up yang ringan-ringan itu do it yourself, Bu. Jadi sekarang itu karena semua takut ya. Saya ini kebetulan barusan cukur rambut nih, Bu. Saya nggak kelihatan ya. Wah, saya nggak bisa lihat nih. Jadi minggu lalu saya cukur rambut gitu ya, tapi itu terpaksa banget nyari muter-muter di Kelapa Gading, nggak ada. Ya, dapat satu gitu. Jarang-jarang gitu ya. Saya yang berani take risk gitu, tapi kebanyakan nggak berani take risk, ya berarti berlatih cukur rambut sendiri, ya. Mani-pedi segala macam itu mereka lakukan di rumah gitu, jadi ada kebiasaan baru, ya. Tetapi tentu saja kalau sudah makeup artist karena sifatnya memang butuh expertise yang spesifik, ya, pasti akan balik, ya, Tetapi yaitu memang mesti harus protokol kesehatan, protokol COVID harus diterapkan betul, diikuti betul. Jadi nanti protokol COVID itu menjadi alat branding, Bu. Jadi mall yang menjamin protokolnya bagus, atau konser musik, atau hotel, atau resto yang dia bisa menjamin comply terhadap protokol, itu akan lebih diterima